Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, dan para ahli sejarah menyebutkan tentang sebab-sebab terjadinya Perang Uhud. Yang pertama, kekalahan Quraisy di Badar, dan kekalahan itu merusak citra mereka di Jazirah Arab atau di depan suku-suku Arab, sehingga mereka tidak punya pilihan lain untuk memperbaiki kecuali mengalahkan muslimin. Yang kedua penyebabnya adalah karena orang-orang Quraisy, sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan kalau orang-orang Quraisy sangat tergantung perekonomiannya dengan perdagangan di negeri Syam. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membentuk pasukan-pasukan, baik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pimpin sendiri yang dikenal dengan Ghazwah, atau dipimpin oleh para sahabat, dikenal dengan Marakah, atau dipimpin oleh para sahabat yang jumlah pasukannya di bawah 100 orang, dan di atas 3 orang, dikenal dengan Syariah. Orang-orang Quraisy terganggu sekali karena mereka hidup memang dari negeri Syam. Allah ceritakan masalah ini di Al-Quran dalam surah Quraisy ayat 1-4. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka, untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Orang-orang Quraisy merasa terganggu karena semua kafilahnya berusaha untuk diserang, walaupun ada beberapa kafilah yang sempat lolos. Paling tidak, dua penyebab ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah menjadi pemicu utama terjadinya Perang Uhud. Abu Sofyan yang saat itu menjadi pemimpin Mekah, menggantikan Abu Jahal yang mati di Perang Badar, memotivasi masyarakat Mekah untuk menyerang Madinah, karena tidak ada jalan lain. Dia terus-menerus memotivasi orang-orang Mekah, dan puncaknya adalah pada saat Abu Sofyan menyurati suku Ghatafan, dan suku Ghatafan adalah suku yang pernah diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi saat itu mereka tidak melawan dan mereka bersembunyi di atas gunung, padahal mereka memiliki 1000 personil yang siap perang. Suku Ghatafan waktu itu menyumbang personil perang yang banyak sekali. Sepertiga dari pasukan Quraisy yang menyerang di Uhud nanti adalah dari suku Ghatafan. Jumlah pasukan Quraisy yang menyerang di Uhud nanti adalah 3.000 orang, dan 1.000 orangnya adalah dari suku Ghatafan, 2.000 lainnya dari suku-suku Arab yang lain. Pasukan ini akhirnya menuju ke Madinah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kejadian tersebut. Di zaman Nabi, Uhud itu berada di luar pintu gerbang Madinah. Jadi kalau pasukan muslimin mau ke Uhud, harus keluar dari Madinah terlebih dahulu. Pasukan Quraisy mau menuju ke Madinah untuk menaklukkan Madinah, dan pintu gerbang yang paling dekat untuk menembusnya adalah Uhud. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi tentang pasukan Quraisy yang telah menuju ke Madinah. Mayoritas sahabat berpikir untuk keluar melawan Quraisy. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, sebelum mereka tiba di Madinah kita keluar, dimanapun bertemu seperti kita hadapi di Badar." Termasuk yang pada saat itu paling ingin keluar adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Semangat para sahabat ini muncul karena mereka sudah melihat kemenangan di Badar, jumlah lebih sedikit tapi menang. Perang Badar, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kuat telah mengaturnya, agar setelah Badar muslimin sudah tidak pernah takut lagi berperang. Seorang sahabat dari Ansar yang bernama Anas bin Nazar radhiyallahu anhu, yang kebetulan pada saat itu tidak sempat hadir di Perang Badar, maka ia mengatakan, "Peperangan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Badar aku tidak hadir. Demi Allah, bila setelah hari ini ada pertempuran lagi yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan Quraisy, maka aku akan melakukan apapun yang membuat Allah ridho terima." Lalu ia terus memotivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, kita keluar melawan. Ya Rasulullah, kamu kehilangan kesempatan Badar, kami kehilangan kesempatan mati syahid." Terus ia memotivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat termasuk Hamzah radhiyallahu anhu,
Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau pendapat saya, maka saya akan bertahan di Madinah, karena pasukan mereka besar dan sudah keluar. Kalau sampai pasukan muslimin dikalahkan di luar, mereka punya kesempatan untuk masuk menguasai Madinah, maka lebih baik kita tunggu saja di sini, kita lebih kuat dalam benteng. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku memilih bertahan di Madinah, karena aku telah melihat mimpi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda lihat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, aku melihat seekor sapi disembelih, aku juga melihat pada pedangku terdapat kebengkokan atau retak, aku juga melihat aku masuk dan berlindung dalam baju perang yang kokoh. Para sahabat bertanya, apa penakwilannya wahai Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menakwilkan, sapi yang disembelih adalah beberapa sahabatku yang akan terbunuh, sementara kebengkokan pada pedangku atau retaknya, adanya salah satu kerabatku yang akan terbunuh, dan aku masuk ke dalam baju perang yang kokoh, aku takwilkan kota Madinah, oleh karena itu aku memilih untuk bertahan di Madinah. Tapi para sahabat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, itu takwil mimpi, wahyu atau penyampaian dari Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu penyampaian dari saya, kalian tanya takwilnya, saya takwilkan. Maka di sini para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah berperang, keluarlah. Terus saja mereka memotivasi dan mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baiklah, kalau begitu bersiap-siaplah. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumah beliau dan mempersiapkan baju perangnya. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya, para sahabat akhirnya saling berbicara satu sama lain, jangan sampai kita ini melakukan dosa, kita menyuruh beliau keluar, padahal beliau mau bertahan di Madinah. Sampai akhirnya mereka menunggu di depan pintu rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari dalam rumah, dengan pakaian perang yang lengkap, beberapa sahabat menghampiri sambil berkata, wahai utusan Allah, bila Anda ingin tetap di kota Madinah, maka kami pun ikut saja bertahan di Madinah. Lalu keluarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur dalam riwayat yang sahih, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perang membatalkan niatnya, sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau kalah, antara dia dan musuhnya. Dari sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bagaimana sikap seorang pemimpin, ia harus mempunyai tekad yang kuat kalau itu adalah kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.